Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari yang indah ini kita berjumpa lagi di channel saya. Saya bersyukur dan bersuka cita karena kita boleh berjumpa kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita. Salam semangat, kita harus bersemangat di hari-hari terakhir kita. Ya, hari-hari di mana dunia semakin mencekam, hari-hari di mana dunia semakin bergelora, kita harus tetap bersemangat dan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sungguh mengasihi kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Semangat dan tetap bersuka cita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini saya ingin merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu yang untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai pada akhirnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semuanya ada waktu bagi kita. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, dan ada waktu untuk panen. Semuanya ada waktu yang Tuhan berikan bagi kita manusia. Kita manusia mempunyai limit waktu yang berbeda-beda. Untuk itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, buatlah pilihan hidup yang benar. Hidup manusia ini ada batasnya. Ada limit waktu yang Tuhan siapkan bagi kita. Untuk itu kita harus mempergunakan waktu hidup, sisa hidup kita ini sebaik-baik mungkin. Jangan menyakiti hati Tuhan. Jangan kita membenci sesama, tetapi kita harus mengasihi sesama kita manusia. Terlebih kita harus mencintai dan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita. Karena semua ada waktu untuk manusia, untuk segala makhluk yang ada di bawah kolong langit ini. Untuk hidup dan mati semuanya telah diatur oleh Tuhan. Untuk waktu yang ada, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk memuji nama Tuhan, baik itu melalui dengan hati kita, melalui dengan mulut kita, melalui dengan tingkah laku kita. Kita menyenangkan hati Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di hari-hari terakhir ini bencana alam yang mulai datang silih berganti. Ya, saya melihat bahwa dari tahun 2019 itu saya melihat bahwa negara Cina yang pertama ya, dan negara Timur Tengah, negara Italia, Roma, dan Amerika Serikat, itulah negara yang sebagai pembuka antikris itu akan keluar. Dan suara Roh Kudus, Roh Tuhan itu berkata kepada saya sebagai hambanya, dia akan memukul keempat negara ini lebih dahsyat daripada negara-negara yang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Pak, karunia penglihatan yang saya dapat itu adalah memang gratis daripada Tuhan, tetapi melalui proses Tuhan yang sungguh dahsyat yang saya alami, dan saya menerima karunia yang sungguh indah itu dengan gratis. Karena apa? Karena Tuhan mempercayakan karunia itu kepada saya sebagai salah satu hambanya, dan saya sangat bersyukur, bersuka cita untuk hal itu.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari 2019 saya telah melihat keempat negara ini, dan apa akibatnya di tahun 2020 telah menjadi nyata. Negara-negara ini dipukul hebat dahsyat oleh tangan Tuhan yang amat perkasa, yang amat sangat kuat dan sangat ajaib. Dia menekan setiap manusia yang menyombongkan diri di dalam keangkuhannya, di dalam meninggikan dirinya sebagai manusia, tetapi dia lupa bahwa dia adalah ciptaan Tuhan yang berasal dari debu tanah liat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah kita mengagungkan diri kita sebagai manusia, janganlah kita menyombongkan diri kita sebagai manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat akibatnya. Tangan Tuhan yang dahsyat itu menekan setiap manusia yang menyombongkan dirinya di hadapan Tuhan. Dengan apa? Dengan berbagai bencana alam, angin puting beliung. Suara Tuhan itu berkata dia akan menghajar dari 4 penjuru mata angin, dan dia akan memutar balikan setiap kota di air kecoklatan. Saya mendapat penglihatan itu dari 2019 Bapak Ibu, ada di channel saya itu yang berada di Sahabat Allah. Saya telah menyaksikan beberapa bulan lalu. Itu saya telah katakan berulang-ulang kali, negara Cina ini akan dihajar oleh Tuhan. Lebih dahsyat daripada negara-negara lain. Karena apa? Dia adalah sebagai negara pembuka antikris yang akan keluar untuk menguasai dunia ini, ya, yang dikode dengan negara damai 666. Negara dengan penyatuan satu agama, satu mata uang, dengan satu pemerintahan yang dikatakan oleh manusia nyata ini adalah itulah negara pimpinan yang damai, akan bersatu, semua akan bersatu, baik agama, baik semua bentuk pemerintahan dan mata uang akan bersatu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya telah melihat bahwa negara Cina ini keluar sebagai negara pembuka. Dan yang kedua saya melihat adalah negara Timur Tengah. Dan itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya telah melihat di berita televisi, ya, di berita online, baik itu di berita mana-mana pun, ya, negara ini sementara dipukul oleh Allah yang Maha Kuasa. Tangan Allah itu menekan negara ini, ya, banjir di air kecoklatan, gempa bumi, ya, badai dan api. Dia mengkode dengan tanah itu dialas dengan karpet merah, itu api. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai manusia, kita gunakan waktu hidup, sisa hidup kita ini untuk waktu yang terbaik bagi kita, untuk membuat pilihan bagi kita, di mana kita akan menentukan waktu hidup kita. Apakah kita berada di jalan kebenaran, ataukah kita berada di jalan berdosa, keberdosaan kita sebagai manusia. Apakah kita senang melakukan kebenaran, ataukah kita senang melakukan dosa itu di hadapan Tuhan. Karena dosa itu, kecil ataupun besar, itu adalah suatu bentuk pemberontakan kita kepada Allah yang tidak kelihatan. Bagaimana mungkin kita berkata kepada manusia, kita mengasihi engkau, Allah, Allah, kita mengasihi engkau, ya Allah, ya Allah, ya Allah yang maha benar, ya Allah yang maha besar, ya Allah yang maha kudus. Sementara perbuatan kita di dunia ini, kita menyakiti hati Allah itu sendiri, kita memberontak di hadapan Allah itu sendiri. Bagaimana mungkin dengan mulut kita, kita berkata, Allah, ya Allah, aku mengasihi engkau, aku mencintai engkau, aku menyayangi engkau, aku mengikuti aturan-aturan kudusmu. Tetapi sementara kehidupan kita di dunia ini berbalik dengan apa yang kita ucapkan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kita berkata, ya Allah, aku mengasihi engkau, ya Allah, aku mencintai engkau, ya Allah, aku mengasihi engkau. Allah yang tidak kelihatan itu. Sementara perbuatan kita di dunia, kita gemar melakukan dosa, kita gemar melakukan apapun yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Karena apa Bapak Ibu? Hukum-hukum Allah itu adalah hukum-hukum yang maha kudus, yang tidak mungkin dijangkau oleh manusia tanpa bantuan daripada roh Allah itu sendiri. Karena apa? Manusia ini dagingnya lemah, roh penurut tapi daging lemah. Seringkali kita memberontak di hadapan Allah. Karena apa? Kita lebih menuruti keinginan daging kita, kita lebih menuruti keinginan hawa nafsu kita, kita lebih menyenangkan hati kita, menyenangkan diri kita sendiri. Sementara hati Allah sedih dan tersiksa melihat perbuatan kita manusia di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sadarilah bahwa kita manusia mempunyai limit waktu yang Allah sediakan bagi kita. Gunakanlah itu Bapak Ibu. Mati
tidak menunggu tua. Mati, kematian itu tidak menunggu sakit. Mati itu maut ada di depan mata kita. Sejengkal di depan mata kita adalah maut dan kematian. Mari kita siapkan hati kita, kehidupan kekekalan kita. Kita memilih jalan surga atau jalan neraka yang akan kita tempuh, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya di sini berkata sebagai hamba Tuhan, bertobatlah di waktu-waktu hari terakhir ini. Mari siapkan diri kita, siapkan hati kita, siapkan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena masa ini adalah masa-masa terakhir sebelum Tuhan Yesus Kristus, Nabi Isa itu datang di awan-awan menjemput mempelainya yang kudus. Mari kita siapkan hidup kita yang terbaik. Kita siapkan pikiran kita, hati kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena apa? Jangan sampai kita menyesal, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika waktu kematian kita menunggu di depan mata dan kita mendapati bahwa kita berada di dalam kekekalan itu di alam neraka. Jangan kita menyesal, Bapak Ibu, karena di sana sudah tidak ada lagi pertobatan. Waktu pertobatan manusia ini hanya ada berada di muka bumi ini. Jadi di waktu-waktu akhir ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita tersungkur sujud di hadapan Tuhan. Jikalau kita kuat, kita berpuasa di hadapan Tuhan. Kita berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Kasihanilah aku Tuhan. Kasihani aku, hamba yang berdosa ini. Kasihanilah kami manusia yang berdosa ini. Sebelum ajal kita menjemput, sebelum malaikat maut itu mengambil nyawa kita, mencabut roh kita, mari kita tersungkur sujud di hadapan Allah yang Maha Kudus itu, meminta pertolongan, meminta bantuan kepada Allah yang Maha Kudus untuk mengeluarkan kita daripada lumpur dosa, untuk mencuci gaun kita yang kotor ini menjadi gaun yang bersih di hadapan Allah, sehingga kita dapat masuk di dalam kerajaan surganya yang kudus. Mari Bapak Ibu, jangan kita senang gemar melakukan dosa di hadapan Tuhan, karena itu sungguh menyakiti hati Allah. Bapak Ibu, jangan kita menjadi manusia yang berbohong. Sementara kita di dunia ini kita berseru, kita menyuarakan, ya Allah, aku mengasihi Engkau, aku mencintai Engkau. Sementara perbuatan kita bertolak belakang dari apa yang dikatakan oleh mulut kita. Kita senantiasa menyakiti hati Allah itu. Kita senantiasa memberontak terus di hadapan Allah. Sementara mulut kita secara dunia nyata kita berkata, ya Allah, aku mengasihi Engkau. Ya Allah, aku mencintai Engkau. Bagaimana mungkin Bapak Ibu kita akan dikatakan manusia munafik, manusia yang penuh dosa, manusia yang berlumpur dosa. Bagaimana mungkin Engkau berkata, ya Allah, aku mengasihi Engkau ya Allah, sementara perbuatan kita, hati kita jauh-jauh daripada hukum-hukum Allah. Lari seperti lari perbuatan dan kelakuan kita, lari ke jalan kiri, sementara hukum-hukum Allah itu adalah di jalan kanan. Bagaimana mungkin akan ketemu kedua jalan ini? Kita mengaku dengan mulut kita mengasihi Allah, ya Allah, aku mengasihi Engkau, sementara perbuatan kita melakukan dosa terus di hadapan Tuhan. Apakah itu kita tidak membohongi diri kita dan kita menjadi sebagai manusia pendusta di hadapan Allah? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang Allah mau adalah kekudusan hidup kita. Yang Allah minta adalah hati kita, bukan penampilan luar kita, bukan penampilan fisik kita, tetapi yang Allah mau hati kita bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita tersungkur di hadapan Tuhan dan kita bertobat di hadapan Tuhan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, jangan pakai munafik ya Bapak Ibu. Kalau kita masuk di kamar kita tidak ada orang yang lihat. Apakah kita mengakui, ya Allah, aku mengasihi Engkau. Kita mengakui, ya Allah, aku mencintai Engkau. Kalau engkau mengakui, ya Allah, aku mencintai Engkau, ya Allah, aku mengasihi Engkau, maka perbuatan kita, tingkah laku kita, mulut kita gunakan untuk memperkatakan firman Tuhan. Kita gunakan untuk hal-hal yang benar, untuk kebenaran firman Tuhan. Kita menyatakan hal-hal yang luar biasa sukacita daripada sifat-sifat Allah itu sendiri. Karena apa? Kedatangan Tuhan itu tidak akan lama lagi. Dan kedatangan si antikris, Dajjal itu tidak lama lagi. 666 akan berkuasa. Saya telah melihat penglihatan itu dan dikode dengan bendera hitam. Dan pasukan hitam itu beribu-ribu akan menguasai. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di situ tidak ada belas kasihan, tidak ada kasih, tidak ada cinta. Yang ada adalah kebinasaan, pembunuhan, kekerasan, dan segala macam hawa nafsu, anggur hawa nafsu terdapat di dalamnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari di waktu-waktu yang ada ini
Kita tersungkur di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur untuk waktu yang ada yang Tuhan berikan di waktu-waktu terakhir ini. Dan semuanya ada waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Saya bersyukur kepada Tuhan karena waktu-waktu di akhir ini saya menyaksikan, memberitakan firman kabar sukacita sorgawi kepada kita semua. Karena Tuhan Yesus masih mengasihi hidup saya, mengasihi hidup kita semua anak-anak Tuhan yang berada di muka bumi ini. Mari kita merenungkan firman itu siang dan malam, sehingga kita boleh memperoleh hidup kudus di hadapan Tuhan, dan kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Bukan kita menyenangkan kedagingan kita, hawa nafsu kita melakukan dosa yang bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan tersebut. Tetapi mari kita mempergunakan waktu-waktu akhir ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita bermazmur di hadapan Tuhan, kita bersyukur karena masih ada nafas yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak kepada kita untuk selalu dekat dengan Tuhan, tersungkur sujud di hadapan Tuhan. Jangan kita membuang-buang waktu yang sia-sia ini untuk melakukan hal-hal yang najis, yang kotor di hadapan Tuhan, dan itu sebagai pemberontakan kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sangat sedih dan sakit hatinya Tuhan melihat kita ini manusia yang dengan sesuka hati kita melakukan dosa dan pemberontakan di hadapan Tuhan. Mari kita memelihara hukum-hukum Tuhan itu di dalam hidup kita, dan kita simpan hukum-hukum Tuhan itu di dalam hati kita, sehingga menjadi renungan malam, renungan siang, renungan pagi yang indah. Setiap hari, setiap detik di waktu hidup kita merenungkan kebaikan Tuhan itu. Kita merenungkan kasih setia Tuhan itu di dalam hidup kita. Karena apa, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan? Segala sesuatu ada waktunya. Ada limit waktu yang Tuhan siapkan bagi kita manusia ini untuk hidup di muka bumi ini. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk berduka cita, ada waktu untuk bersuka cita, ada waktu menanam dan ada waktu panen. Sekarang adalah waktu memanen jiwa-jiwa yang terhilang di hadapan Tuhan. Mari kita mengajak teman-teman kita mengajak saudara kita mengajak orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang jauh yang kita tidak kenal. Kita mengajak mereka untuk mendapati jalan yang lurus itu, jalan yang benar itu hanya melalui Nabi Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus namanya, Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang sudah rela turun ke dunia, menjelma menjadi manusia, dan turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan semua manusia yang berdosa tanpa terkecuali. Tidak ada penyiksaan jikalau kita mempercayai Tuhan Yesus Kristus, Nabi Isa anak Maryam itu. Tidak ada penyiksaan kubur dan tidak ada penyiksaan api neraka yang 7 kali lipat dahsyatnya api itu. Ya, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau kita percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat kita yang telah turun ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Dialah manusia yang maha kudus, yang maha benar, yang maha mulia, yang telah turun 2000 tahun yang lalu itu. Percayalah kepadanya bahwa dosamu semerah apapun, besar apapun dosamu di hadapan Allah yang maha kudus, maka Dia akan mencuci gaun kita yang kotor itu menjadi putih bersih. Dosa akan dihapuskan. Dia telah menanggung dosa itu di atas kayu salib. Dia telah mengorbankan darahnya yang kudus, sehingga semua dosa umat manusia telah dibayar lunas oleh Allah yang maha kudus kepada iblis, sehingga iblis tidak berkuasa lagi kepada anak-anak Tuhan. Karena kita adalah anak-anak terang, anak-anak yang telah diterangi oleh Allah, anak-anak yang telah dikuduskan oleh Allah, anak-anak yang telah disucikan oleh Allah Bapa Sorgawi. Mari kita tempuh jalan yang lurus itu, kita tempuh jalan yang benar itu melalui sesuai dengan firman Tuhan yang Allah yang maha kudus, sehingga kita dibenarkan oleh firman itu sendiri. Karena firman ini berbicara, adalah Allah yang berbicara melalui firman-Nya, melalui para nabinya yang kudus, sehingga kita manusia boleh memperoleh jalan yang lurus, jalan yang kudus, dan jalan yang mulia ini. Mari Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan waktu hidup kita, karena ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Mari kita siapkan kehidupan kekekalan kita yang terbaik di hadapan Tuhan, agar kita dapat masuk menginjak kaki kita di dalam kerajaan-Nya yang maha kudus, dan kita menjadi mempelainya yang maha kudus, yang suci, yang kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak, Ibu, kita siapkan hati kita, siapkan, berikan hidup kita yang terbaik bagi Allah, dan muliakan Allah itu di dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan waktu hidup kita layani Tuhan,
melalui hidup kita, melalui hati kita, melalui pikiran kita, kita senantiasa berkata, Tuhan sucikan hati, pikiran, dan hidup saya ini, agar supaya saya berkenan di hadapan Tuhan, menjadi alatnya yang kudus di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari persiapkan diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Semoga kita menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa imannya, yang kuat di dalam Tuhan, tetap bersukacita dan tetap semangat menjalani hari-hari hidup kita. Walaupun dalam keadaan dunia yang serba sulit dan dalam dunia yang serba dalam keadaan tekanan, tetapi marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita masih bisa bernafas, kita masih bisa makan dan minum pada saat ini Bapak Ibu. Kita masih bisa tidur tanpa oksigen, tanpa alat bantu pernafasan. Kita bersyukur untuk segala sesuatunya. Makan, minum, tidur, tertawa dengan teman, bersahabat dengan semua orang. Kita masih bisa tersenyum dan tertawa menikmati hari-hari hidup kita ini. Kita bersyukur untuk segala sesuatu karena Tuhan Allah telah menyiapkan limit waktu yang berbeda-beda untuk kita manusia ini. Mari pergunakan waktu hidup kita ini. Jangan sia-siakan waktu hidup kita ini. Dan tetap semangat di dalam Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan kita. Segala sesuatu yang hidup di bawah kolong langit ini mempunyai limit waktu yang berbeda-beda. Dan semuanya ada waktunya. Mari permuliakanlah nama Tuhan dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Amin.